Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi dengan NIM 240311357. Nah, di sini saya akan membuat topologi jaringan komputer dengan 119 komputer sebagai tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, baiklah, kita langsung mulai saja. Pertama-tama, kita harus mengklik End Device yang ada di bawah sini. Setelah mengklik End Device, kita klik PC. Karena di sini kita akan membuat 119 komputer, jadi kita membutuhkan 119 komputer. Namun, pertama kita harus bikin dulu 9 PC, karena di dalam satu hub itu memiliki 10 port. Jadi, untuk hub yang pertama hanya dapat diisi oleh 9 komputer, karena suatu port lainnya akan digunakan untuk menghubungkan ke hub berikutnya. Jadi, pertama-tama untuk hub yang pertama, kita siapkan dulu 9 komputer terlebih dahulu dengan mengklik komputer di bawah sini, PC, lalu kita taruh di sini. Nah, baiklah, di sini sudah ada 9 komputer untuk yang pertama. Lalu untuk membuat hubnya, kita perlu mengklik yang di bawah ini. Nah, di sini itu ada hubs. Kita klik, lalu kita pilih yang PT Hub. Lalu kita taruh di tengah-tengah sini. Nah, sebelumnya kita perlu membuat beberapa port terlebih dahulu dengan cara mengklik hub ini. Sebelumnya kita matikan dulu hubnya. Nah, jika sudah tidak berwarna hijau berarti hubnya sudah mati. Selanjutnya kita klik yang di bawah sini, lalu kita masukkan ke dalam hubnya. Karena di sini masih ada 9 port dan kita harus membuat 10 port, jadi perlu kita tambahkan seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita kembalikan saja, dan sekarang hub kita sudah memiliki 10 port. Nah, setelah itu kita perlu menghubungkan masing-masing komputer kita ke hubnya dengan menggunakan kabel copper stretch. Pertama-tama kita klik connection. Nah, di sini ada beberapa pilihan kabelnya, lalu kita klik yang copper stretch. Pertama, klik PC, lalu kita pilih pas Ethernet 0, lalu kita hubungkan ke hubnya. Nah, begitu seterusnya sampai ke 9 komputer kita terhubung. Oh, di sini masih merah, berarti ada yang salah. Ini kita belum hidup. Nah, jika sudah, tadi kan dimatiin dulu. Jika sudah berwarna hijau seperti ini, berarti dia sudah terhubung dengan baik. Teruskan sampai ke 9 komputer terlebih dahulu. Sepertinya di sini kita kelebihan satu komputer, tapi itu tidak masalah. Kita bisa memindahkan di sini untuk hub berikutnya. Nah, ini kita sudah menghubungkan 9 komputer kita dengan hubnya. Selanjutnya kita bikin hub kedua. Nah, untuk yang hub kedua ini, kita hanya bisa mengisinya dengan 8 komputer saja. Kenapa? Karena kan ada 10 port, dan dua portnya sudah dipakai untuk penghubung dari hub sebelumnya ke hub sesudahnya nanti. Jadi, untuk hub kedua dan seterusnya itu hanya dapat diisi oleh 8 PC saja. Kita siapkan 8 PC terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada 8 PC seperti sebelumnya. Kita hubungkan lagi dengan kabel copper stretch. Sebelumnya seperti tadi lagi saya lupa, kita perlu menambahkan beberapa port di sini karena port defaultnya hanya ada 6. Pertama-tama kita matikan dulu, baru kita masukkan portnya biar dia menjadi 10 port. Oh, ini masih merah. Kita aktifkan lagi. Setelah dimatikan, jangan lupa untuk mengaktifkannya kembali. Ini milihnya terserah aja, juga bisa sih. Seperti fast Ethernet berapa, itu terserah. Kita lakukan seperti ini terus sampai 119 komputer kita selesai. Mungkin videonya akan saya percepat saja ke 119 komputernya. Nah, di sini sudah selesai untuk 119 komputer dengan 15 hub.
Dan selanjutnya kita perlu menghubungkan hub-hubnya ke setiap hubnya yang lain dengan menggunakan kabel copper cross. Kita bisa mengklik di bawah di samping kabel copper straight tadi. Kita klik kabel copper crossnya dan kita klik hubnya dan kita klik hub yang akan kita hubungkan juga. Nah, seperti ini. Jadi sudah pas untuk hub yang pertama itu diisi oleh 10 port. Dan untuk hub seterusnya diisi oleh satu port lainnya. Nah, seperti itu seterusnya sampai kita berhasil menghubungkan ke 15 hub kita. Nah, baiklah, di sini saya sudah selesai menghubungkan ke 15 hub saya dengan menggunakan kabel copper cross. Dan di sini selanjutnya kita perlu memasukkan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya satu persatu ke 119 komputer. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, saya mendapatkan metode statik pada tugas ini. Jadi kita harus menginputkan manual. Baiklah, kita mulai dari PC 0 terlebih dahulu atau PC 1 dengan mengklik PC-nya, lalu klik desktop dan IP configuration, lalu di sini metode statik, dan di sini IP address-nya kita isikan 192.168 dan 10.1. Kita mulai dari komputer 1 dan baiknya kita copy karena kita perlu memasukkan manual ke 119 komputer nantinya. Dan di sini kita klik subnet mask, dia udah langsung otomatis terisi 255 255 255, dan di ujung kita isi 128. Dan default gateway-nya 1. Artinya kita memulainya dari komputer 1. Begitu seterusnya hingga ke PC 119. Seperti ini kita ganti 2. Ini masih tetap 128. Ini tab 1. Lakukan cara ini sampai 119 komputer. Mungkin saya percepat saja videonya karena mengisi ini sangat memakan waktu yang banyak. Jika saya tidak melanjutkannya, maka video ini tidak akan selesai-selesai. Jadi mungkin saya lanjutkan saja. Nah, baiklah, di sini saya sudah sampai ke komputer yang ke 118 dan tinggal 2 komputer lagi yang akan saya masukkan untuk IP address-nya dan default gateway-nya. Dan ini adalah komputer terakhir yang akan kita masukkan IP address-nya. Oke. Nah, kita sudah selesai memasukkan IP address ke 119 komputer pada topologi jaringan kita pada kali ini. Nah, selanjutnya kita akan coba mengetes dengan mengirim pesan dari komputer satu ke komputer lainnya dengan cara klik tanda surat di atas ini. Setelah kita klik, kita arahkan, misalnya kita mau ngirim data dari komputer 1 ke komputer 10. Nah, dapat dilihat di bawah sini, jika ada tulisan successful maka data tersebut berhasil dikirimkan. Nah, kita coba ke komputer yang lebih jauh, misalnya ini komputer 3 ke komputer 119. Nah, successful juga nih. Berarti hasil dari topologi jaringan komputer kita kali ini berhasil. Nah, selanjutnya itu kita akan coba mengecek dengan cara memanggil melalui kode, yaitu dengan cara klik PC-nya, misalnya PC 1. Kita mau coba apakah PC 1 terhubung sampai ke PC 119. Caranya itu ketik ping, lalu kita masukkan yang mau dituju gitu. 110 deh misalnya, enter. Nah, jika respon dari Cisco-nya seperti ini, reply from bla 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 bla, berarti komputer 1 ke komputer 110 itu terhubung. Gitu. Coba ke komputer berapa ya? Kita coba ke komputer 80 deh. Nah, jawabannya juga reply from bla 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 bla. Itu artinya komputer 1 ke komputer 80 juga terhubung dengan baik. Nah, selanjutnya kita cobain dari
komputer ini deh, misalnya komputer keberapa. Seperti biasa, klik komputernya, lalu desktop, lalu command prompt, ketik ping, lalu kita coba ke komputer yang pertama. Apakah dia terhubung? Nah, jika jawabannya respon dari Cisco-nya seperti ini, maka komputer kita sudah berhasil terhubung dengan baik. Nah, mungkin segitu saja video dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.